Selamat pagi adik-adik semua yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam kasih Kristus, dalam pertolongan yang daripada Allah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya hanya oleh karena kasih-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, kami ada sebagaimana kami ada. Itu sebabnya Tuhan, kami tetap bersyukur, berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan. Dan kami akan dengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis yang dikasihi Tuhan, kembali kita dalam renungan firman Tuhan minggu ini, pagi hari ini, di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Ibu akan bacakan bagi kita semua. Bunyi firman Tuhan begini. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, pagi hari ini judul firman Tuhan yaitu Yesus menjanjikan penolong. Nah, adik-adik yang manis, kalau udah kita belajar ya firman Tuhan, mulai dari mana waktu Paskah Yesus mati, bahkan Yesus bangkit, bahkan Yesus juga naik ke sorga. Dan sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia mati, dia sudah menyampaikan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, bahwa dia akan kembali kepada Bapa, dia akan kembali kepada sorga. Tetapi kamu jangan sedih, katanya kepada murid-muridnya. Bapakku akan memberikan kepadamu penolong. Gitu adik-adik. Nah, pagi hari ini, kenapa Yesus menjanjikan penolong? Kenapa kita perlu penolong? Kenapa kita perlu ditolong adik-adik? Ada yang tahu nggak? Nah, kita dengarkan dulu ya. Kenapa kita harus ditolong? Dan kenapa Yesus itu menjanjikan penolong? Karena, ingat adik-adik, tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi semua karena kemurahan Tuhan, semua karena Tuhan. Kita ini hidup, kita ini boleh bernafas, kita ini boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan kita, semua karena pertolongan Tuhan. Itu sebabnya kita tidak dapat melakukan apa-apa tanpa diri kita sendiri. Semuanya karena anugerah Tuhan dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, kenapa kita harus perlu ditolong adik-adik? Ingat, karena Tuhan tahu kita tak dapat selamat oleh karena perbuatan-perbuatan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ingat adik-adik ya, kita itu masuk dalam kerajaan sorga, kita itu nanti ada di dalam sorga, kita itu nanti kita percaya kita menjadi ahli waris sorga, bukan karena apa yang kita buat di bumi ini, bukan karena kalau kita melakukan yang baik, yang ini, bukan karena itu. Tetapi ingat, ketika kita percaya dan melakukan kebenaran. Jadi ingat kembali ya, bukan karena hanya kita melakukan yang benar kita bisa percaya, enggak. Kita bukan melakukan hanya yang baik-baik saja kita bisa masuk surga, enggak. Tapi kita harus percaya sama Yesus, percaya sama Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah memberikan kita kehidupan, menebus dosa kita. Maka kita juga dengan anugerah yang Tuhan berikan, kita melakukan kebenaran-kebenaran yang baik. Maka adik-adik yang manis, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita harus melakukan kebenaran. Nah, apa itu kebenaran? Yaitu hal-hal yang baik, yang indah, yang enak didengar, yang memberkati seturut dengan firman Tuhan. Dan juga adik-adik, kenapa kita harus perlu ditolong adik-adik? Karena penolong itulah yang mengingatkan kita agar kita
jangan berbuat dosa lagi. Kan kalau ada kita punya teman, contoh adik-adik, ketika kita jalan berbarengan ya, ketika kita mau, di depan kita ada nih contohnya batu atau lobang, kan kalau pas memang kita nggak melihat, nah teman kita yang di samping kita ini sebagai yang jalan bareng dengan kita, dia kan mengatakan, awas di depan kamu ada lobang nih. Nah Roh Kudus juga, penolong itu juga, yaitu Roh Kudus itu, kebenaran itu, ketika kita ingin melakukan bohong nih, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang nggak baik nih, Roh Kudus ingatkan kita kembali, kamu adalah anak Allah, kamu sudah ditebus dari dosa, kamu sudah diselamatkan. Nah, itulah mengapa Tuhan menjanjikan penolong itu, karena kita tidak mampu, karena kita tidak bisa tanpa penolong. Nah, itu sebabnya adik-adik yang manis, mari kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Hanya di dalam Yesus Kristus ada pertolongan yang abadi. Hanya di dalam Yesus, ingat adik-adik, hanya di dalam Yesus ada penolong. Di luar itu kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan di luar itu semua, di luar Tuhan, semua adalah kebinasaan. Itu sebabnya adik-adik, ibu mengajak kalian semua, mari minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, agar Roh Kudus itu diberikan kepada adik-adik, diberikan oleh Tuhan, agar adik-adik tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Adik-adik, firman Tuhan tidak ibu perpanjang, tapi mari kita mau belajar. Kita butuh penolong, yaitu Roh Kudus. Minta Roh Kudus agar adik-adik dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus kepada kebenaran itu. Puji nama Tuhan. Sebelum kita berdoa, adik-adik boleh tulis untuk renungan atau ayat hafalan atau PR-nya untuk hari Senin, Yohanes 16 ayat 13, hari Selasa Yohanes 15 ayat 5, untuk hari Rabu Yohanes 3 ayat 16, untuk hari Kamis Yohanes 16 ayat 8, untuk hari Jumat Yohanes 14 ayat 26, untuk hari Sabtu Yohanes 14 ayat 16. Kita tundukkan kepala, kita berdoa adik-adik, kiranya kasih Tuhan dan kemurahan Allah terus menyertai dan menolong kita. Bapa di sorga, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Engkau Tuhan atas segala rahmat-Mu. Engkau menolong, membimbing, menyertai, menuntun setiap anak-anak kami. Biarlah kasih Bapa, kasih Tuhan, Roh-Mu yang kudus memenuhi setiap jiwa anak-anak kami Tuhan. Sehingga mereka dipimpin kepada kebenaran-Mu. Mereka mengenal Engkau dan mereka semakin mengasihi-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati kesehatan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.